Teman-teman tahu nggak Anda bahwa ada sekelompok orang yang berkaki pendek dan kakinya ini terbalik, yang merupakan penjaga Gunung Kerinci. Bahkan sosok ini membuat penasaran peneliti dari Eropa. Debbie pernah menyebutkan orang pendek adalah sebangsa satwa langka yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kenapa disebut dengan satwa langka? Membaca tulisan Tribun Jambi, kami tentunya penasaran juga. Katanya dalam tribunbali.com dituliskan bentuknya seperti orang utan. Bedanya hanya orang pandak lebih banyak di darat, sementara orang hutan lebih banyak hidup di atas pohon, jelas Debbie. Bukan satu atau dua orang yang mengirim peneliti ke TNKS. Pada tahun 1995, WWF rela menggelontorkan dana besar untuk melakukan penelitian mengungkap misteri orang pendek di Kerinci. Debbie bercerita sejak penelitiannya yang dimulai pada tahun 1994 sampai 1998, dia sudah 5 kali melihat orang pendek di 5 lokasi berbeda. Desember tahun 1994, saya sudah berhasil menemukan orang pendek, katanya. 5 lokasi yang menjadi tempat penemuan orang pendek adalah di pesisir selatan dan Pasaman, Sumatera Barat, Muko-Muko Bengkulu, dan di daerah Marangin serta Gunung Tujuh, Jambi. Keberadaan orang kerdil atau uhang pandak atau orang pendek di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi hingga saat ini masih penuh misteri. Pernah dilacak dan diusahakan untuk ditangkap supaya dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah. Hasilnya, setelah dilakukan sejumlah penelitian dan ekspedisi, tetap tidak diketahui keberadaan orang pendek berkaki terbalik. Kehadiran mereka tak ubahnya dengan makhluk gaib yang sulit dilacak menggunakan kemampuan manusia, teknologi dan ilmu pengetahuan ilmiah. Mengapa seperti itu? Pelacakan orang pendek berkaki terbalik ini misalnya pernah masuk ke dalam salah satu studi kriptozoologi. Seperti pernah dirilis netralnews.com, ekspedisi pencarian orang pendek sudah beberapa kali dilakukan di kawasan Kerinci. Satu di antaranya ekspedisi yang didanai oleh National Geographic Society. National Geographic sangat tertarik mengenai legenda orang pendek di Gunung Kerinci, Jambi. Beberapa peneliti telah mengirimkan mereka ke sana untuk melakukan penelitian mengenai makhluk tersebut. Adapun cerita mengenai uhang pandak pertama kali ditemukan dalam catatan penjelajah gambar jejak Marco Polo 1292 saat ia bertulang ke Asia. Walau diyakini keberadaannya oleh penduduk setempat, makhluk ini dipandang hanya sebagai mitos belaka oleh para ilmuwan. Ini seperti halnya Yeti di Himalaya dan monster Loch Ness di Inggris Raya. Sejauh ini para saksi mengaku sudah beberapa kali melihat orang pendek berkaki terbalik, bisa menggambar tubuh fisiknya. Para saksi menyebut itu sebagai makhluk yang berjalan tegak, berjalan dengan 2 kaki, tinggi sekitar 1 meter, dan memiliki banyak bulu di seluruh badan. Mereka berjalan tegak dan berkaki terbalik. Bahkan, tak sedikit pula yang menggambarkannya orang pendek membawa berbagai macam peralatan berburu, seperti semacam tombak. Menurut cerita, para orang dari suku Anak Dalam, satu di antara suku Jambi yang memiliki ilmu gaib yang tinggi, juga sulit menangkap uhang pandak ini. Bahkan orang-orang dari SAD ini pun pernah dibuat putus asa karena selalu gagal menangkap orang pendek. Menurut Mundur tentang catatan kemunculan orang pendek, pernah ada kesaksian Mr. Van Heerwaarden pada tahun 1923. Van Heerwaarden merupakan seorang zoologis. Sekira tahun-tahun itu, ia sedang melakukan penelitian di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dia menggambarkan makhluk ini berusia 3-4 tahun. Namun dengan bentuk wajah yang lebih tua dan dengan rambut hitam sebahu. Van Heerwaarden sadar mereka bukan sejenis siamang maupun primata lainnya.
Ia tahu makhluk-makhluk itu menyadari keberadaan dirinya saat itu, sehingga mereka berlari menghindar. Satu hal yang membuat Mr. Herr Darwin tak habis pikir, semua makhluk itu memiliki persenjataan berbentuk tombak dan mereka berjalan tegak. Semenjak itu, Mr. Herr Darwin terus berusaha mencari tahu makhluk tersebut, namun usahanya selalu tidak berbuah hasil. Pada tahun 1990-an, dua orang peneliti dari Inggris, Debbie Martyr dan Jeremy Holden pun sudah lama mengabadikan dirinya untuk terus-menerus melakukan ekspedisi terhadap eksistensi orang pendek. Namun sejak pertama kali mereka datang ke Taman Nasional Kerinci di tahun 1990, hasil yang didapat masih jauh dari kata memuaskan. Lain dengan peneliti lainnya, Debbie dan Jeremy datang ke Indonesia dengan dibiayai oleh organisasi Flora dan Fauna Internasional. Dalam ekspedisi yang dinamakan Proyek Orang Pendek ini, mereka terlibat penelitian panjang di sana. Secara sistematik, usaha-usaha yang mereka lakukan dalam ekspedisi ini antara lain adalah pengumpulan informasi dari beberapa saksi mata untuk mengetahui lokasi-lokasi di mana mereka sering dikabarkan muncul. Kemudian ada metode jebakan pada suatu tempat di mana terdapat beberapa kamera yang selalu siap untuk menangkap aktivitas orang pendek. Namun akhirnya rasa putus asa dan frustasi selalu menghinggapi diri. Ekspedisi yang dilakukan selama ini belum mendapat hasil yang memuaskan alias nihil. Bagaimana dengan penjelasan pakar kriptozoologi? Beberapa pakar kriptozoologi mengatakan bahwa orang pendek berkaki terbalik mungkin memiliki hubungan yang hilang dengan manusia. Apakah mereka merupakan sisa dari genus Australopithecus? Banyak paleontologis mengatakan jika anggota Australopithecus masih ada yang bertahan hidup hingga hari ini, maka mereka lebih suka digambarkan sebagai seekor siamang. Pertanyaan mengenai identitas orang pendek yang banyak dikaitkan dengan genus Australopithecus ini sedikit pudar dengan ditemukannya fosil dari beberapa spesies manusia kerdil di Flores beberapa tahun yang lalu. Ciri-ciri fisik spesies ini sangat mirip dengan penggambaran mengenai orang pendek, di mana mereka memiliki tinggi badan tidak lebih dari 1/4 meter, berjalan tegak dengan 2 kaki, dan telah dapat menggambarkan perkakas, alat berburu sederhana, serta telah mampu menciptakan api. Diperkirakan hidup antara 35.000 sampai 18.000 tahun yang lalu. Apakah keberadaan uang panda benar-benar merupakan sisa dari Homo floresiensis yang masih dapat bertahan hidup? Setelah jujur, para peneliti belum dapat menjawabnya. Peneliti mengetahui bahwa setiap saksi mata yang berhasil mereka temui mengatakan lebih mempercayai orang pendek sebagai seekor binatang. Debbie Martyr dan Jeremy Holden juga mempertanyakan serta mempertahankan pendapat mereka bahwa orang pendek adalah seekor siamang luar biasa dan bukan hominid. Terlepas dari benar tidaknya, mereka adalah bagian dari makhluk halus binatang ataupun ras manusia yang berbeda. Dunia tentunya masih menyimpan misteri tentang orang pendek berkaki terbalik. Demikian artikel ini ditulis pada tribunjambi.com. Bagaimana pendapat Anda, sobat? Silakan tuliskan di kolom komentar.